saya Bagja di sini selaku perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah sumber daya manusia. Sekarang alhamdulillah kita sudah berada di rumah narasumbernya kita di sini. Ada Kakak siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Ridin Purwaningsi. Saya pemilik dari toko peralatan bayi Rende Bima Cikarang yang beralamat di perumahan Mega Regensi, Blok D4 nomor 11 Serang Baru. Baik Kakak, terima kasih atas sudah mengizinkan kami untuk datang ke rumah Kakak di sini ya. Mungkin kita langsung aja kali masuk ke sini ya. Pertama ada di tentang strategi di sini. Saya mau nanya, kalau misalkan suatu saat perusahaan Kakak ini sedang menghadapi tekanan harga dari kompetitor besar seperti e-commerce atau yang lainnya, bagaimana proses yang telah yang Kakak lalui sebagai pemimpin untuk memutuskan strategi tandingan itu? Pertama mungkin harus diidentifikasi masalahnya dulu ya. Kenapa customer itu lebih memilih belanja online? Mungkin satu pasti harga lebih murah ya. Terus ada faktor lain, dia diam di rumah, barang udah datang gitu. Terus yang kedua, kita mencari data juga biar bisa survei ke pelanggan nih, lalu bisa membandingkan dengan kompetitor tadi, dia unggul di mana, terus toko aku unggul di mana, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga mungkin lebih penekanan kepada internal kami ya, pada saya selaku owner dan 2 pegawai saya termasuk pusat, itu mungkin strateginya lebih ke pelayanan secara personal, artinya customer bisa menanyakan atau konsultasi kepada kami bisa melalui WhatsApp atau melalui DM seperti itu. Kemudian pengiriman mungkin kita bisa menggunakan jasa kurir ya, seperti Grab atau Gojek yang pengiriman bisa disediakan juga. Kemudian paling strategi dari kami ya, kerjasama dengan pihak bidan terdekat. Caranya itu dengan memberikan voucher. Jadi siapa ibu-ibu yang misalkan memeriksa kehamilannya ke bidan tersebut diberikan voucher, lalu dia belanja di toko kami itu mendapat diskon, kemudian bidannya mendapat komisi, jadi kayak sebagai afiliator seperti itu sih Pak. Apa aja sih yang dilibatin dalam diskusi strategi baru dan gimana caranya buat meyakinin tim bahwa strategi baru yang bakal dieksekusi itu agak cuma fokus ke harga murah tapi juga peningkatan penjualan. Karena Rene itu franchise ya, jadi kami punya tim pusat yang berlokasi di Jakarta. Tiap bulan itu kami ada meeting bulanan untuk menjalankan strategi yang tadi sudah kami buat dan menyusun strategi baru nih biar Rene itu lebih terkenal, produknya lebih bisa kejual banyak dan menaikkan omset toko sendiri kan. Nah, untuk meyakinkannya itu paling ke pegawainya sih ya. Jadi pegawainya kalau bisa menjalankan strategi yang sudah dibuat oleh kami, nah itu ada rewardnya itu penambahan bonus sih biasanya kalau mencapai target omset yang ditentukan. Kan dari pusat misalkan ada target 30 juta selama 1 bulan, berarti otomatis kan sehari harus 1 juta nih. Nah, ketika dalam 1 bulan itu tercapai 32 juta, nah nanti kami akan memberikan bonus tambahan kepada karyawan tersebut gitu. Jadi bisa memberikan lebih semangat ya untuk karyawannya. Seperti itu sih paling. Ke semua tim itu? Iya, betul. Kalau semua tim paling tim yang di Rene Citra aja seperti itu. Biasanya itu kan di setiap toko franchise atau perusahaan lah bahkan itu pasti kan ada masa-masa sulit ya kayak. Ya. Nah itu toko yang kakak pimpin itu atau yang kakak punya, gimana sih cara ngatasin masa-masa sulit itu? Apakah harus ada restrukturisasi atau pengurangan karyawan atau bagaimana gitu kan? Untuk sejauh ini karena toko udah berjalan selama 1 tahun ya, kalau misalkan ada hal seperti itu paling kita lebih ke dialog dulu ya, dialog dengan tim, dengan pusat, dengan internal, dengan pegawai kami seperti itu. Kalau misalkan sekiranya tidak kesalahannya tidak fatal, itu bisa ditolerir lah, bisa maksudnya bisa tidak melulu harus dipecat seperti itu ya. Kita ada negosiasi dulu, kita ngasih dulu arahan, ngasih dulu pendampingan, kemudian setelah dilihat nih ada masanya 1 minggu, kita evaluasi kalau memang dia berkelakuan baik intinya seperti itu ya, dan bisa menjalankan tugas sebagai penjaga toko, udah kita terus seperti itu. Tapi kalau misalkan sekiranya menurut nelayan saya selaku owner dan tim manajemen pusat itu
tidak ada perubahan, yaitu mau nggak mau ya kita harus dikeluarkan ganti yang baru seperti itu. Berarti tetap ada komunikasi antara owner dengan karyawan ya Kak? Betul, Gitu betul, ya? betul. Oke, baik. Ketika Teteh mulai memimpin sebuah tim baru, langkah-langkah apa yang biasanya Teteh lakukan di 30 hari pertama untuk memahami tim dan membangun hubungan yang baik? Paling mengenal karakternya dulu masing-masing pegawai ya, seperti itu, seperti apa. Jadi kan lebih tahu ke depannya treatment apa yang harus aku berikan ke dia ketika mengalami suatu kesalahan. Kemungkinan misalkan dua orang pegawai, satu mesti saya teriakin, satu mesti dua-duanya mesti teriakin ya. Takutnya salah satu ada yang tidak suka dengan cara demikian. Nah, paling untuk 30 hari pertama waktu itu kami lakukan pengenalan dulu, pendekatan dulu terhadap pegawai. Setelah itu baru membicarakan tentang SOP-nya, di sistemnya seperti apa, SOP penjualannya seperti apa, paling kayak gitu sih. Toko tuh pasti ada masalah kan ya, dari masalah kecil, masalah besar, kalau di karyawan pun ya. Kalau dari pandangan sebagai kakak, sebagai pimpinan, bagaimana proses pengambilan keputusan yang sangat sulit itu berjalan? Dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama Anda saat itu? Kalau dalam menjalankan bisnis ya, pasti ada aja kendala ya. Paling yang saya lakukan itu harus tetap dialog dulu ya, komunikasi ya, dirinci kendalanya apa segala macam kan. Lalu saya lebih ke memberikan keleluasaan kepada pegawai dia untuk bisa berinovasi gitu. Jadi saya tidak melulu yang kamu harus gini kan, takutnya tidak nyaman, takutnya karena pegawai toko itu kan yang setiap hari bertemu dengan customer ya. Nah, jadi kan mereka tahu nih customer itu sukanya barangnya apa segala macam. Kalau saya terus saya nggak mau, saya tetap mau ada barang itu ternyata barang tersebut tidak laku kan. Nah, makanya itu caranya ketika ada kendala seperti itu, saya open sama mereka nih, kendalanya dirinci apa segala macam. Kemudian masing-masing pegawai coba memberikan inovasi nih, kreativitas supaya meminimalisir kendala-kendala tersebut gitu. Terus, karena mungkin kalau karyawan gitu langsung turun ya kayak langsung terjun di lapangan, jadi mungkin lebih tahu bagaimana situasi ya, customer seperti apa, kebutuhannya customer itu seperti apa. Pelatihan baik kan memang banyak ya, tapi kan orang mungkin udah familiar dengan satu produk, misalkan yang ambasadornya anak artis misalkan, kan itu kan mereka lebih tahu memberikan masukan kan, Bu kayaknya kita harus mengadakan barang tersebut nih gitu. Nah jadi kan dari pihak owner, dari pihak akunya bakal mempertimbangkan nih ya, perlu nggak sih ada barang ini gitu, ada merek-merek tertentu yang terkenal yang mesti kita jual di toko kayak gitu sih paling. Intinya sih tetap ada komunikasi ya, tetap ada komunikasi sama pegawai gitu. Kalau dari karyawan, kalau misalnya membuat kesalahan, sebagai kakak pimpinannya gimana? Menghadapi karyawan? Pasti ada teguran ya, teguran dilakukan pun mungkin tidak langsung di hadapan dua orang itu kan ya. Salah satu dulu tanya segala macam, terus ya tadi kita rinci nih kendala apa yang yang dialami, kemudian nanti kita sama-sama deh cari inovasi, solusinya nih enaknya gimana supaya nggak kejadian seperti itu. Menurut Teteh, apa sih tantangan terbesar menjadi seorang pemimpin di industri saat ini? Tantangannya tadi itu pasti ya kompetitor harga ya, itu persaingan harga kan dengan e-commerce, dengan brand-brand besar ya. Kita di toko jual dengan brand yang sama, tapi pusatnya tokonya membuat juga jualan juga dengan harga yang lebih murah. Kemudian tantangannya sih paling perubahan customer ya, sekarang serba digital kan, serba online. Nah itu jadi tantangan juga nih, gimana caranya biar orang-orang juga mau nih datang ke offline gitu kan, lebih nyaman ya, lebih tahu produknya, dipegang segala macam kayak gitu sih paling tantangan terbesarnya, soal harga sama gimana caranya biar customer tuh mau loyal gitu ke toko gitu, mau datang gitu. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau misalkan untuk nge-hire pegawai itu via maksudnya ke pusat dulu atau langsung ke Teteh? Enggak, kalau untuk selama waktu awal itu aku pribadi, jadi aku open lowongan di sosial media, melalui WhatsApp juga. Nah itu baru ada beberapa kandidat ya, banyak yang untuk ngelamar, terus kita
panggil satu-satu. Nah, ya udah nih dilihat dari yang apa ya, cara pembawaannya, cara apa, good looking atau enggaknya, seperti itu sih paling pada umumnya ya kalau untuk rekrut pekerja seperti itu. Berarti nggak diseleksi ke Usaha harus ke- Enggak, tetap apa penilaian dari aku. Nah, ini Kak, ada lagi Kak. Ini lumayan menarik nih, teman-teman. Jadi kan kebetulan kita sama ownernya nih. Nah, itu biasanya kan ada rincian-rinciannya ya Kak. Kalau apa atau HRD atau Kakak sendiri kan sebagai pimpinan itu ada rincian-rinciannya. Nah, itu biasanya itu seorang pemimpin atau HRD itu gimana sih Kak cara nyari bener-bener tuh orang yang wah nih pas nih buat jadi karyawan saya. Oh, ini pas nih buat jaga toko-toko gini. Itu gimana sih Kak biasanya? Aku sih pertama nilai dari manajemen waktu ya. Jadi ketika dipanggil dia tepat waktu, itu aku rasa dia bisa kedepannya bisa menjalankan ya SOP yang nanti aku bisa arahkan itu ke dia gitu. Kalau plusnya gitu lah ya, kalau misalkan dari panggilan pertama aja dia telat, misalkan sudah datang jam 8, dia lewat 5, itu aku udah Wah, udah beda lagi. Iya, udah nggak mau gitu. Datang lebih awal berarti orangnya apa ya, bisa bertanggung jawab gitu kan ya, dalam kerja bertanggung jawab itu sih paling dari waktu. Aku ngeliatnya. Gitu. Betul, kalau masalah bisa enggaknya ketika kerja itu semua belajar kan ya, proses kan ya. Tapi dari manajemen waktu itu tuh. Manajemen waktu berarti yang paling penting itu manajemen waktunya. Iya. Jadi kalau masalah-masalah itu belakangan lah ya Kak. Iya, itu bisa dicari solusinya, bisa dicari apa ya? Ya bareng-bareng lah, karena ngebangun usaha nggak gampang ya. Aku pun baru kan ngebangun toko ini. Seperti itu sih paling. Teteh mau promosi untuk tempat tetehnya sendiri nih, boleh silakan. Teman-teman yang ayah, saudaranya atau kakaknya memerlukan perlengkapan baik bisa datang ke toko kami di Rene Dewi Cikarang yang beralamat di Perumahan Mega Regency Blok D42 nomor 11, atau bisa online juga via WhatsApp atau DM. Kita bisa pengiriman menggunakan jasa kurir, jasa Grab atau Gojek ya, seperti itu sekali. Oke, terima kasih Kakak atas waktunya. Sama-sama. Aku selaku di sini selaku perwakilan dari kelompok 4 yang berterima kasih banyak atas waktunya di sini Kakak. Mungkin cukup pada kali ini aja videonya. Terima kasih banyak. Saya Bagja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.